Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Wah, terungkap. 4 skenario Anies Baswedan melawan Corona ini dijegal oleh pusat. Majalah Tempo edisi terbaru pada 30 Maret 2020 mengungkap di balik layar gagalnya upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bertindak cepat dan juga radikal dalam menangani penyebaran wabah corona. Sebuah komen dari akun @lisajakati di akun Twitternya pada hari Minggu 29 Maret terkait dengan liputan Tempo itu. Hei buset, DKI sejak 18 Maret 2020 sudah minta ke Kepala Gugus Tugas COVID, Pak Doni ini untuk pengurangan mobilitas semaksimal mungkin. Malah dijawab sama Pak Doni supaya DKI gencarkan edukasi masyarakat buat social distancing. Ini demi apa kita buang waktu 11 hari? Nah, berikut ini dikutip dari majalah Tempo. Pontang-panting mengunci kota. Di hadapan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, Anies Baswedan mempresentasikan kajiannya pada hari Rabu 18 Maret yang lalu. Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan penanganan wabah corona disease COVID-19 di ibu kota. Selama sekitar 1 jam, Anies yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Saifullah dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Widya Stuti menjelaskan 4 skenario. Dokumen paparan yang diperoleh oleh Tempo menyebutkan 4 skenario itu terdiri atas fase pertama, yakni limited crowding, fase 2A, limited mobility, fase 2B, kemudian near zero mobility, dan fase 3, zero mobility. Yang terakhir ini bukan lockdown, tapi zero mobility. Ujar Doni dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya pada hari Kamis 26 Maret lalu. Dalam paparan yang berisi 29 slide itu disebutkan bahwa Jakarta perlu menerapkan fase 2B. Pada tahap ini tak ada mobilitas antar negara dan diberlakukan pembatasan ketat perpindahan antar kota. Transportasi publik serta kendaraan pribadi pun juga dibatasi. Restoran dan warung makan hanya dimungkinkan untuk pelayanan pesan antar atau bawa pulang. Hanya toko pangan dan apotek yang beroperasi secara penuh. Sekolah ditutup, pekerja kantoran bekerja dari rumah, dan acara yang mengundang keramaian pun dilarang. Untuk fase selanjutnya lebih ketat. Seluruh kegiatan mobilitas antar negara dan antar kota ditiadakan. Transportasi publik berhenti beroperasi, dan kendaraan pribadi tak diizinkan melintas. Hanya toko pangan dan apotek yang buka untuk pelayanan pesan antar. Di bagian kesimpulan arah kebijakan Jakarta atas pembatasan sosial serta pergerakan secara drastis dan sangat ketat. Seusai pemaparan itu, Doni justru menyarankan Anies menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya social distancing atau menjaga jarak. Saya sampaikan Pak Gubernur tolong berfokus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahayanya virus ini. Begitu katanya. Menurut Doni, social distancing merupakan langkah terbaik yang bisa dilakukan. Jika skenario lockdown atau karantina wilayah diterapkan, pemerintah meski menanggung bukan cuma keperluan dasar ke seluruh masyarakat, melainkan juga kebutuhan makan hewan peliharaan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dan kalau ini terjadi, alangkah habis energi kita. Begitu ujarnya. Setelah bertemu dengan Doni, Anies mengatakan kebijakan daerah akan selaras dengan pusat. Kami memastikan langkah-langkah yang dilakukan DKI sejalan dengan strategi yang dipimpin oleh Kepala BNPB, ujar Anies. Dan seperti kita ketahui, Anies Baswedan sudah mengantisipasi corona sejak Januari, di saat pemerintah minta warga untuk tenang. Jakarta kini sudah menjadi kawasan epicenter penyebaran virus corona. Berbagai hal dan kebijakan sudah dilakukan untuk menghentikan penyebaran corona. Sejak awal kemunculan corona di Wuhan, China, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus memantau perkembangan kasus. Sebab virus corona sangat mungkin muncul di Jakarta. Alasannya sederhana, Jakarta merupakan gerbang dunia ke Indonesia. Langkah Anies dimulai pada 27 Januari 2020. Saat itu Anies meminta semua rumah sakit di Jakarta untuk bersiap. Dinas Kesehatan kemudian mengeluarkan siaran pers soal bahaya pneumonia novel coronavirus. Dan saat itu belum terkenal istilah COVID-19.
Kita langsung menjangkau pelayanan kesehatan di Jakarta, 190 rumah sakit dan juga klinik. Kita namanya masih pneumonia Wuhan. Berita tahu, kepada semua rumah sakit, ini indikasinya. Orang-orang potensi seperti apa? Baru pulang dari luar negeri sekarang disebut ODP. Begitu kata Anies saat berbincang dengan Deddy Corbuzier, dikutip dari channel YouTube-nya pada hari Minggu 29 Maret. 2 hari kemudian, Anies menggelar rapat pimpinan khusus untuk membahas bahaya penyebaran corona di Jakarta. Salah satu yang menjadi perhatian yakni peran imigrasi dalam mencatat pergerakan warga yang masuk. Untuk itu kita menjaga batas-batas kita. Kita mengundang imigrasi. Saya waktu itu ingin tahu siapa saja yang datang dari Tiongkok. Gimana dia tinggal di mana karena kita mau jagain wilayah ini. Kalaupun masuk periksa ternyata datanya nggak ada. Tutur Anies. Dari rapat itu Anies meminta semua SKPD menyusun langkah-langkah mitigasi, termasuk menyusun peraturan gubernur untuk penanganan corona. Kemudian Dinas Kesehatan mengeluarkan surat edaran kewaspadaan bahaya corona itu. Tak lama kemudian Anies mendapatkan data setiap hari. Dia bahkan tahu satu orang kemana saja dan bertemu siapa saja. Ini sangat serius. Kita pantau terus setiap 2 hari sekali. Dapat data berapa jumlah ODP, berapa PDP datanya. Semakin hari makin naik. Saat itu sudah ada kasus kita nggak punya kewenangan melakukan pemeriksaan. Jelas Anies. Saat pemantauan terus dilakukan, Anies akhirnya mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 16 tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi COVID-19 pada 25 Februari 2020. 4 hari kemudian, atau pada tanggal 29 Februari 2020, Anies mengumumkan telah membentuk tim tanggap COVID-19 untuk memimpin pengendalian penyebaran corona. Bahkan saat itu Anies sudah mengungkap 115 orang yang dipantau dan 32 orang diawasi terkait virus tersebut. Tapi, sikap Anies sempat mendapatkan sorotan dari pemerintah pusat. Sehari setelahnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus mengatakan pernyataan Anies ini kurang tepat. Jadi kurang tepat pernyataan itu. Jadi setelah dites dengan PCR, hasilnya negatif. Artinya apa? Memang nggak ada. ODP nggak ada karena sudah jelas negatif, maupun PDP juga nggak ada karena negatif hasilnya. Jadi saya mengatakan bahwa sampai detik ini semua hasil pemeriksaan bahan yang diperiksa itu negatif. Begitu kata Terawan pada 1 Maret. Di saat yang sama, pemerintah pusat terus menyerukan kepada masyarakat untuk tenang. Terawan bahkan meminta warga tak perlu pakai masker karena masker hanya untuk orang sakit. Kalau sakit ya pakai masker, kalau sehat ya nggak usah. Jadi mengurangi oksigen dalam badan di tubuh kita juga. Ucap Terawan. Pernyataan ini disampaikan Terawan di hari yang sama di saat Presiden Jokowi mengumumkan 2 kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Dan keduanya merupakan warga Depok di mana mereka beraktivitas di Jakarta. Anies tak ingin menyalahkan siapa-siapa. Ia hanya berpandangan bahwa yang dilakukannya sejak awal semata-mata hanya untuk mengantisipasi penyebaran corona. Ia di awal-awal begitu. Anies nakut-nakutin membuat masyarakat khawatir. Sekarang bagaimana kita nggak khawatir? Ucap Anies. Sebuah komen dari akun @lisajakati di akun Twitternya pada hari Minggu 29 Maret terkait dengan liputan Tempo itu. Hei buset, DKI sejak 18 Maret 2020 sudah minta ke Kepala Gugus Tugas COVID, Pak Doni ini untuk pengurangan mobilitas semaksimal mungkin. Malah dijawab sama Pak Doni supaya DKI gencarkan edukasi masyarakat buat social distancing. Ini demi apa kita buang waktu 11 hari? Nah, berikut ini dikutip dari majalah Tempo. Pontang-panting mengunci kota. Di hadapan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, Anies Baswedan mempresentasikan kajiannya pada hari Rabu 18 Maret yang lalu. Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan penanganan wabah corona disease COVID-19 di ibu kota. Selama sekitar 1 jam, Anies yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Saifullah dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Widya Stuti menjelaskan 4 skenario. Dokumen paparan yang diperoleh oleh Tempo menyebutkan 4 skenario itu terdiri atas fase pertama, yakni limited crowding, fase 2A, limited mobility, fase 2B, kemudian near zero mobility, dan fase 3, zero mobility.
Yang terakhir ini bukan lockdown, tapi zero mobility.